Saudara, seperti apa konflik yang terjadi antara Afghanistan dengan Taliban, serta upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak selama ini? Kita akan berbincang dengan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Yusuf Kala. Selamat malam Pak JK, sehat selalu? Selamat malam, Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Pak JK, saya ingat beberapa bulan lalu Pak JK pernah berkunjung ke Afghanistan atau pernah berkomunikasi dengan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani dan juga pemimpin Taliban. Benar demikian Pak? Iya, itu Januari yang lalu, Desember saya ketemu pemerintah Afghanistan, Pak Ashraf Ghani dan seluruh stafnya, menterinya dan Meldunya. Kemudian Januari ketemu Taliban di Doha. Oke, apa yang terjadi dengan Afghanistan saat ini Pak? Kalau kita lihat sebenarnya Taliban itu melawan Amerika karena Amerika yang menjatuhkan Taliban, bukan pemerintah Ashraf Ghani ini. Karena itu begitu Amerika mau meninggalkan dengan perjanjian ya, ada Taliban sendiri mau meninggalkan Afghanistan, itu langsung Taliban dapat menguasai Afghanistan begitu cepat. Di luar semua dugaan semua orang. Saya sendiri pikir mungkin butuh 1-2 bulan, tapi ternyata langsung aja mereka menguasai. Ya itu artinya adalah mereka berdua menghindari perang saudara. Jadi mereka menyelesaikannya dengan damai saja, serah terima saja begitu kan. Jadi kalau perang pasti banyak korbannya. Jadi mereka berdua menghindari itu. Jadi bagus juga solusinya, solusi damai. Iya, memang sampai sekarang saya belum pernah mendengar ada korban yang jatuh, betul ya Pak? Betul, tidak ada, karena begitu Taliban masuk itu orang pemerintah Afghanistan di kota-kota lain, di Jalalabad, di Kandahar, itu langsung pulang mereka. Begitu juga di Kabul, mereka masuk sampai istana tidak ada perlawanan karena memang mereka tidak mau terjadi pertempuran antara mereka. Oke, Pak JK waktu ke Qatar dan juga ke Afghanistan dalam rangka apa itu Pak? Ketemu ke bulan Desember ya, Desember 2020 beberapa bulan lalu. Itu ketemu dengan Presiden Ashraf Ghani, Presiden Afghanistan. Lalu Januarinya sebulan kemudian di Doha ya, Qatar, bertemu dengan pemimpin Taliban. Bisa diceritakan Pak, dalam rangka apa dan bagaimana kemudian hasil pembicaraannya? Jadi Presiden Ashraf Ghani mengundang saya untuk ketemu mereka dan semua pejabatnya, untuk meminta pandangan saya dan nasihat solusi apa yang dapat dicapai seperti itu, bagaimana mencari perdamaian. Karena itu saya bilang ya power sharing baru bisa dan memberikan otonomi kepada beberapa negara bagian. Kemudian saya seperti Anda katakan, Januari saya ketemu kelompok Taliban di Doha, juga berbicara hal yang sama. Jadi saya meneruskan permintaan pemerintah Afghanistan meminta ceasefire, gencatan senjata. Tapi Taliban dengan menolak itu, bahwa katanya tunggu realisasi pulangnya Amerika. Jadi itu sebenarnya dia membuat suatu strategi yang menguntungkan Taliban. Dia pintar, dia negosiasi dulu Amerika pulang, baru mereka masuk ke merebut seluruh Afghanistan. Karena ya sebenarnya lawan mereka memang Amerika itu. Ini jadi boleh saya katakan Pak JK menjadi juru damai juga untuk keduanya pada waktu itu. Boleh saya katakan seperti itu Pak JK? Ya mungkin terlalu tinggi ya, tapi berkomunikasi saya berkomunikasi ke banyak negara yang menjadi berkomunikasi. Saya membuat dan mereka minta saya berkomunikasi dengan keduanya, dan saya lakukan itu kan, antara mengundang Taliban ke Jakarta untuk melihat keadaan di Indonesia, juga ketemu dengan 2 kali dengan Presiden. Maksudnya ya tentu perdamaian. Bahwa kita ingin pemerintah Indonesia pada waktu itu ingin mencapai perdamaian itu dengan mereka berdua. Tapi kalau perdamaian kan harus ngomong kedua-duanya. Karena itu saya tentu menjaga hubungan kedua-duanya. Iya, meskipun ada yang janggal juga Pak, ini kan perang saudara, tapi kemudian satu ya, begitu cepat dikuasai, lalu kemudian kemana militer Afghanistan dari pemerintahan yang resmi, dan kenapa kemudian tidak ada peperangan atau mungkin korban yang jatuh? Apa yang terjadi sesungguhnya? Tentu ini hal yang berbeda dengan kalau kita dengar dengan perang saudara yang lain.
Ya justru saya katakan tadi, mereka menghindari perang saudara. Karena pada dasarnya lawan mereka, lawan Taliban itu bukannya tentara Afghanistan, tapi adalah Amerika. Begitu Amerika meninggalkan Afghanistan, dan sebenarnya Afghanistan, pemerintah Afghanistan di bawah Presiden Ghani sangat tergantung kepada Amerika. Begitu Amerika meninggalkan, maka ya, memang Amerika melatih tentara Afghanistan, tapi ternyata mereka tidak mau berperang lawan saudara-saudaranya. Saya tanya sama Presiden Ghani, bagaimana Bapak bisa bertahan nih? Kami sudah mempunyai 400 pasukan komando, 40.000 pasukan komando, dan itu dilatih dengan baik. Ternyata latihan persenjataan yang hebat tidak bisa kalau tidak ada semangat. Tapi mereka juga positif bahwa mereka tidak mau perang saudara. Lebih baik menyerah saja. Ya. Apa artinya ini bahwa Taliban juga didukung sebagian besar warga di Afghanistan? Ya tentu kalau tidak ada dukungan mereka tidak bisa merebut Afghanistan begitu cepat. Setidak-tidaknya rakyat juga mengetahui bahwa mereka sangat tergantung ke Amerika. Ya. Kalau tergantung ke Amerika, bagaimana akhirnya kan begitu? Oke, ini kan konflik yang berjalan puluhan tahun, Pak. Taliban kita tahu sendiri bahwa dia tergeser oleh kedudukan Amerika, tentara Amerika Serikat sejak tahun 2001. 20 tahun persis. 20 tahun persis. Ya, bukan waktu yang sebentar, cukup lama. Bagaimana kemudian bisa kekuatan ini terus dibangun di sana? 20 tahun off, 20 tahun vakum. Kalau kita lihat sejarah, Amerika itu bisa memenangin Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Tetapi dia tidak bisa menang di negara, kalau ada terjadi lawannya perang gerilya kayak di Vietnam, di di Afrika, Somalia, di Irak, atau di Vietnam dan di Afghanistan sekarang. Dia tidak bisa melawan perang gerilya. Karena itu maka dia 20 tahun dia tidak bisa kalahkan Taliban, maka dia mengundurkan diri. Karena mereka, kenapa itu? Karena semangat mereka tidak tahu berperang untuk apa. Berperang di negerinya orang untuk apa. Ya itulah, ya tidak ada dorongan untuk berperang. Maka kedua-duanya itu mereka sedang untuk mengundurkan diri. Oke, jadi mereka bergerilya pada saat 20 tahun itu mereka tetap ada, senjata pun mungkin mereka sembunyikan. Bukan waktu yang sebentar, tapi itulah fakta yang terjadi, Pak JK. Iya betul, perang gerilya dia tidak bisa lawan. Amerika sejarahnya dia tidak bisa memenangkan perang gerilya. Betul. Dan Indonesia juga pernah mengalami beberapa kali. Kita juga seperti itu. Perang gerilya. Ya, meskipun akhirnya kita bersyukur damai. Ya. Aceh contohnya, Pak ya. Iya. Pak JK pada waktu itu menjadi tokoh sentral yang juga menjadi juru damai antara GAM dengan Republik Indonesia pada waktu itu, yang akhirnya kemudian kembali ke Ibu Pertiwi sampai hari ini. Pak JK, saya ingin bertanya soal kelanjutan dari Afghanistan, bagaimana kemudian ke depan, bagaimana juga kemudian warga Indonesia yang berada di sana, mungkin tidak banyak, tapi tentu satu pun kita harus lindungi, bagaimana kemudian keadaan mereka dan lain sebagainya. Saya akan bertanya kepada Bapak nanti dan juga ada narasumber lain. Selepas jeda kami akan segera kembali, saudara. Tetaplah bersama kami bersama Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Yusuf Kala.